Terima kasih sudah setia bersama channel ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat membaca dan mendengarkan. Bab 731. Baiklah kalau begitu. Sudut mulut Leo melengkung ke atas. Detik berikutnya, bola putih dipukul dengan kekuatan besar yang membuat bola merah berhamburan di sekitar meja biliar. Namun, sayangnya, tidak ada satupun bola yang masuk ke salah satu kantong. Tuan muda Leo, sepertinya keberuntungan tidak berpihak padamu. Jack tidak bisa menahan tawa melihat drama itu. Sekarang giliranku. Posisi bola putih itu sangat strategis, dan beberapa bola merah ada di dekat kantong. Yup, bola putih memang ada di posisi yang bagus, tapi untuk pemula sepertimu, aku bahkan tidak perlu menyusun pertahanan. Aku sengaja menyebarkan bola, agar aku bisa mengalahkanmu dalam sekejap. Leo tertawa terbahak-bahak. Timothy melontarkan senyum tipis pada situasi itu juga. Dia mencibir, kelihatannya memang sederhana, tapi ketika dia tidak bisa mengantongi bola satupun, dia akan tahu apa yang membuat bermain biliar itu tidak mudah. Begitu suku kata terakhir dari kata itu jatuh, Jack menirukan postur Leo sebelumnya, dan berbaring tengkurap di tepi meja biliar. Postur tubuhnya tampak profesional, dan pada saat berikutnya, dia memukul bola putih dengan tongkatnya menuju bola merah. Masuk. Mata Sharon melebar seolah-olah dia melihat sebuah harapan, dan di detik berikutnya, dia melompat seperti kanguru, merayakan bola yang dikantongi oleh Jack. Ya ampun, itu masuk. Jack benar-benar mencetak poin di permainan pertamanya. Sangat luar biasa. Wow. Bolanya dikantongi dan tembakannya juga cukup akurat. Tanya bingung dengan pemandangan di depannya. Postur tubuhnya juga cukup profesional. Jika dia tidak mengajukan begitu banyak pertanyaan selama permainan antara Timothy dan Leo, Tanya tidak akan mengira Jack adalah seorang pemula dalam biliar. Gerakannya pasti dekat dengan para ahli. Apa gunanya hanya mengantongi satu bola? Ada begitu banyak bola yang belum dikantongi, dan sekarang saatnya untuk memukul bola berwarna. Lengan disilangkan di depan dada Ivone, dia bergumam. Dia masih merasa khawatir untuk Jack, lagi pula, ini adalah pertama kalinya dia menyaksikan permainan biliar, dengan taruhan 100 juta per putaran. Kerumunan dari meja terdekat lainnya, menghentikan apapun yang mereka lakukan, dan mengalihkan fokus mereka ke arah meja Jack. Bagaimanapun, taruhan 100 juta per putaran adalah sesuatu yang lain. Aku awalnya berencana membuat bola putih berhenti di posisi ini, sehingga aku bisa mengincar 7 poin. Tapi aku tidak bisa mengatur kekuatanku dengan baik ketika aku memukulnya, dan bola putih berhenti di posisi lain. Lebih baik bagiku untuk mengincar 6 poin, terutama untuk seseorang yang baru mulai belajar cara bermain biliar. 7 poin terlalu berisiko. Jack bergumam pada dirinya sendiri saat dia mempelajari posisi bola di atas meja. Pang ini benar-benar bisa bertindak seperti pro, ya. Merencanakan posisi bola dan membidik 7 poin. Kurasa dia baru saja memukul bola putih secara acak, dan berbicara banyak omong kosong. Seorang pria dari kelompok Leo mencibir dengan keras. Pada saat ini, Jack berbaring tengkurap lagi, bersiap-siap untuk pukulan berikutnya. Setelah menyesuaikan tongkat cuengnya, dia mengayunkan lengannya dan memukul bola putih. Dalam sekejap, sebuah bola dikantongi dan 6 poin lainnya jatuh ke tangan Jack. Brengsek, satu lagi. Meskipun posisi ini mudah karena berada di garis lurus, sebagai pemain pemula biliar, bagaimana dia bisa mencetak angka dengan begitu mudah? Senyum di wajah Leo yang sebelumnya arogan dan kurang ajar, perlahan berubah menjadi kering dan pahit. Kekhawatiran mulai sedikit menggerogoti dalam dirinya. Apakah Pang ini berpura-pura menjadi pemula di dalam permainan ini? Postur persiapannya dan cara dia memukul tongkat cue, semuanya tampak terlalu profesional. Bab 732. Dia mengantongi bola lagi. Astaga. Tanya melompat kegirangan, sehingga kakinya nyaris tidak menyentuh tanah. Jika skor pertama karena keberuntungan, lalu bagaimana dengan kali ini? Jack tidak hanya mengantongi 6 angka, tetapi bola putih berhenti di posisi yang sangat strategis, di mana terdapat beberapa bola merah yang bisa dikantongi dengan mudah. Sepertinya, Jack benar-benar tahu bagaimana merencanakan posisi bola putih. Sharon hampir tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya, napasnya yang berat membuat dadanya naik turun berulang kali. Bos tempat itu mendekati kelompok mereka. Dia membantu Jack mengeluarkan bola yang membantu mencetak angka 6 dari kantong, mengaturnya dengan baik, dan kemudian tersenyum pada Jack. Anak muda, jika ini adalah pertama kalinya Anda bermain biliar, maka Anda telah mempelajarinya dengan baik. Anda pasti akan meningkat pesat setelah 1 atau 2 hari memainkannya. Jack melontarkan senyum acuh tak acuh sebagai balasannya. Jangan khawatir,
Saya baru saja mempelajari permainan mereka berdua, dan pada dasarnya, saya tahu bagaimana cara memukul dan di mana memposisikan bola. Selama tujuannya akurat dan kekuatannya dikendalikan dengan baik, itu akan seperti menembakkan senjata. Saya berada di tingkat master dalam menembak ketika saya bertugas di militer. Kerumunan kehilangan kata-kata. Bagaimana orang ini bisa membandingkan bermain biliar dengan menembakkan senjata? Berhenti memuntahkan omong kosong, Pang. Teruslah bermain kalau begitu. Aku tidak percaya kamu akan memenangkan permainan ini. Leo mencoba yang terbaik untuk meyakinkan dirinya sendiri bahwa bajingan ini seperti kucing buta yang menemukan tikus mati, dan semua itu adalah keberuntungan belaka. Ada begitu banyak bola di atas meja, yang belum dikantongi dan masing-masing dari mereka berada dalam posisi yang sangat baik. Namun, kesalahan kecil mungkin akan membuat Jack kehilangan angka. Selama Jack melakukan kesalahan, dia akan bisa kembali dalam permainan ini. Selanjutnya, Jack, bajingan ini benar-benar cerdas. Dia benar-benar melihat tipu muslihatnya, bahwa dia bersikap lunak pada Timothy dan sengaja kalah dalam permainan. Lagi pula, mereka tidak memasang taruhan pada permainan itu, tetapi hanya menggunakannya untuk menjelaskan aturan kepada Jack. Selain itu, dia telah memenangkan banyak uang dari Timothy hari ini. Dia hanya perlu membawa Timothy ke klub malam-malam ini, dan menghabiskan beberapa ratus ribu untuk membuatnya bahagia lagi. Dia tidak hanya memenangkan uang, tetapi pada saat yang sama, juga menjalin hubungan baik dengan Timotius. Satu batu membunuh dua burung, mengapa tidak? Beberapa ratus juta dolar dalam saldo rekeningnya, semuanya dari Tuan Muda Drake, karena memenangkan biliar selama beberapa bulan terakhir ini. Dia akan membiarkan Timothy menang beberapa ronde sesekali, hanya untuk memberinya rasa kemenangan yang manis. Gedebuk. Tepat ketika dia sedang berenang dalam pikirannya, Jack mengantongi bola merah lagi, sekaligus memposisikan bola putih itu ke tempat yang sangat strategis. Dia bisa menyerang untuk mengambil 7 angka. Kekhawatiran muncul dalam diri Leo, saat dia menyadari Jack mengincar 7 angka. Dia menahan kepanikannya dan meyakinkan dirinya sendiri, Jack hanyalah seorang pemula, dia tidak akan mencetak angka di babak ini. Namun demikian, pemandangan di hadapannya telah membuatnya tercekat lidah. 7 poin lainnya masuk ke papan skor. Serangan itu cepat namun tepat. Tuan Muda Leo, apakah menurut Anda bajingan ini bermain bodoh tentang biliar? Bagaimana semua postur dan teknik menyerang ini bisa dimiliki oleh seorang pemula? Seorang pria yang selama ini bermain dengan Leo dan yang lainnya, maju ke depan dan menyuarakan keprihatinannya kepada Leo. Kurasa dia tidak berpura-pura. Jika dia pernah memainkannya sebelumnya, tidak perlu bertanya tentang aturannya, kan? Bukankah tindakan itu tidak perlu? Dahi Leo menyatu, tidak percaya Jack begitu handal. Namun, yang membuatnya semakin tidak bisa berkata-kata adalah, Jack telah mengantongi beberapa bola berturut-turut. Bola merah di atas meja menjadi semakin sedikit, dan nilai Jack di papan skor semakin meningkat setiap saat. Akhirnya, 7 poin tidak masuk kantong. Jack mengerutkan kening, wajahnya tenggelam, tampak sedikit kesal seperti anak laki-laki berusia 4 tahun. Sial, sayang sekali. Tanya menghela napas panjang pada serangan terakhir Jack. Sharon, di sisi lain, mengalihkan perhatiannya ke papan skor dan melompat dengan penuh semangat. Lihat, tanya. Lihat poinnya. Jack mencetak 80 poin. Dia benar-benar mencetak 80 poin dalam sekali jalan. Ini berarti dia telah memenangkan ronde ini, dan Leo telah kalah, meskipun jika dia bisa menghabisi semua sisa bola yang ada di atas meja. Bab 733. Kamu benar. Baru saat itulah kesadaran menghantam Tanya. Bahkan, jika Leo mengantongi semua bola yang tersisa di atas meja, skor tertinggi hanya akan menjadi 67, karena total poinnya hanya 147. Dan sekarang, Jack telah mencetak lebih dari setengah, apakah ini tidak berbau kemenangan? Aku memenangkan ronde ini. Wajah Jack menjadi kosong dan bingung, lalu dia membuka mulutnya, tapi bukankah ada beberapa bola lagi di atas meja? Aku tidak bisa berkata-kata. Skor tertinggi yang bisa didapat seseorang hanya 147, karena total poinnya hanya 147. Kamu sudah mencetak 80 poin. Jadi, bahkan jika Leo menghabisi semua bola di atas meja, itu tidak mungkin baginya untuk mencetak skor lebih banyak darimu. Ivene menjelaskan dengan sabar. Kedengarannya benar. Jack baru menyadarinya, kemudian dia menatap Leo. Sekarang, Tuan Muda Leo, giliranmu. Pada saat ini, Leo hampir membasahi celananya, keringat dingin muncul di dahinya. Pang ini mencetak 80 poin dalam sekali jalan.
Bahkan, jika dia memasukkan semua bola ke dalam kantong, dia tetap akan kalah. Brengsek. Kamu memenangkan ronde ini, Pang. Kemarahan Leo menjadi lebih hidup, sehingga dia praktis berteriak pada pemilik tempat itu, "Bos, setel ulang permainannya. Kita akan pergi ke babak berikutnya." Pemilik segera naik dan mengatur bola. Dia mengacungkan jempol kepada Jack saat dia selesai mengatur permainan. "Anak muda, permainan yang luar biasa. Kamu jenius di antara para jenius. Sebelum pertandingan, aku mempelajari cara bermain kamu, dan menyadari kamu memang seorang pemula. Postur tubuhmu tidak terlalu benar, dan kamu membutuhkan beberapa waktu untuk menyesuaikan tongkat biliar, guna mencari sudut yang lebih baik. Selain itu, terkadang ada sedikit keraguan di matamu, tetapi di bagian akhir permainan, kamu menjadi lebih baik dan lebih baik." Pujian tinggi pemilik kepada Jack seperti jarum tajam, menembus gendang telinga Leo dan yang lainnya. Mereka bisa merasakan kedipan iritasi melalui pembuluh darah mereka. Timothy berdoa agar Jack juga kalah dalam permainan, dan akan lebih menyenangkan baginya jika melihat Jack kehilangan 1 miliar. Bahkan, jika Sharon menawarkan untuk membayar, Jack masih berutang budi padanya, yang tidak akan dapat dilunasi dengan mudah. Dia tidak pernah berharap Jack akan memenangkan putaran pertama. Leo menatap Jack dengan tatapan sedingin es dan menyala, "Seharusnya aku tidak menyebarkan bola di game sebelumnya. Kurasa aku meremehkanmu, dan itulah mengapa kamu bisa mencetak skor. Kali ini, aku tidak akan meremehkanmu." Jack tertawa kecil, melemparkan tongkat cuek, dan memukul bola putih. Bola putih menyentuh bola merah dengan ringan dan menyebar sedikit dari posisi semula. Bola putih di sisi lain, memantul kembali dan berhenti di belakang bola 2 angka. Snooker. Kerumunan berseru lantang, menggosok mata, mencoba melihat dengan jelas posisi bola putih saat ini. Bola putih itu kebetulan diblok oleh bola kuning 2 angka, yang membuat Leo tidak bisa langsung mengenai bola merah. Keberuntungan belaka. Pasti keberuntungan belaka. Ini tidak terlihat seperti keberuntungan belaka. Posisi bola putih sangat sempurna. Ya Tuhan, Jack sangat handal. Sharon sangat gembira, sehingga dia melakukan tarian kecilnya yang bahagia. Pemandangan dada Sharon yang melambung ketika dia melakukan tarian kecilnya, telah membuat orang banyak menarik napas panjang. Pemandangan di depan mereka, sangatlah fenomenal. Semua orang bersemangat dan bergembira untuk pertunjukan itu, kecuali Leo. Wajahnya bengkok dan beberapa pembuluh darah muncul di lehernya. Dia berpikir karena Jack adalah seorang pemula, dia tidak akan tahu bagaimana melakukan pukulan pertama, dan menyebarkan bola di atas meja, maka dia akan dapat mengantongi bola yang tersisa dengan mudah dan memenangkan ronde ini. Adegan di depannya, benar-benar di luar dugaannya. Sekarang, tidak ada kesempatan baginya untuk memukul bola merah langsung, dari tempat bola putih berada. Dia harus mempelajari dan menganalisis sudut, sehingga bola putih akan menyentuh tepi meja biliar dan memantul ke arah bola merah. Gedebuk. Leo benar-benar pemain yang bagus, keterampilan biliarnya tidak buruk sama sekali. Ia berhasil menemukan sudut akurat, agar bola putih tepat mengenai bola merah. Namun, dia juga menyebarkan bola merah lebih jauh dari sebelumnya, membuat Jack akan dengan mudah untuk mencetak skor. Bab 734. Ketika otaknya mencatat bola-bola itu tersebar luas, hatinya tenggelam. Dia menghela nafas berat, dan merasakan firasat buruk muncul di hatinya. "Terima kasih banyak, Tuan Muda Leo." Senyum acuh tak acuh tergantung di wajah Jack saat dia berjalan. Leo memutar mata, menatap temannya yang berdiri di belakangnya, dan memerintahkan, "Ambilkan aku sebotol air mineral. Di sini sangat panas, sial." Dahi pemuda itu berkerut, dia bisa dengan mudah merasakan kepanikan melanda Leo. Ketika itu adalah taruhan 100 juta dolar per putaran, dan satu kesalahan kecil akan menelan biaya 100 juta dolar, siapa yang tidak akan berkeringat. Bagaimanapun, keluarga Turner hanyalah keluarga bangsawan kelas 3, dan mereka tidak memiliki banyak properti dan aset. Jika Leo terus kalah dalam pertandingan ini, saldo rekeningnya yang berjumlah 500 juta dolar tidak akan mampu membayar kerugian tersebut. Pemuda itu dengan cepat mengambil sebotol air, dan melemparkannya kepada Leo. Leo memutarnya hingga terbuka dan meneguknya sampai habis tak tersisa. Sementara itu, Jack telah mengantongi beberapa bola satu demi satu, dan telah mencetak lebih dari 15 poin. Ya Tuhan! Gerakan yang bagus dan posisi yang bagus. Jack memiliki harapan untuk memenangkan ronde ini lagi. Sharon melakukan lompatan bahagianya dan berseru. Dari situasi saat ini, dia melihat harapan Jack untuk memenangkan ronde ini. Menyebalkan sekali. Bisakah kamu mengecilkan suaramu? Ini tempat umum. Dia menatap Sharon dengan tatapan mengerikan.
Sistem sensorik Leo sangat sensitif, sehingga suara Sharon terdengar seperti nada melengking yang keluar dari biola yang dimainkan oleh pemain biola yang buruk. Ada apa, Tuan Muda Leo? Jangan bilang celanamu basah sekarang. Aku pikir kamu tidak mampu kehilangan jumlah uang sebanyak itu, kan? Bukan saja Sharon tidak meninggikan suaranya setelah mendengar keluhan Leo, tapi dia juga menikmati pemandangan di hadapannya, Leo yang terlihat sangat gelisah. Dia kemudian melanjutkan, ada apa? Oh ya, kemana perginya sikap kurang ajarmu 30 menit yang lalu itu? Kenapa menghilang begitu cepat? Diam. Bola lain dikantongi oleh Jack, dan ekspresi Leo menjadi semakin gelap. Tidak lama kemudian, papan skor menunjukkan Jack 79 poin. Kurasa aku menang lagi. Hanya beberapa bola berwarna yang tersisa. Tuan Muda Leo, apakah kamu ingin aku bersikap lunak padamu? Jika tidak, akan memalukan bagi seorang ahli sepertimu untuk mendapatkan poin 0. Jack tidak melanjutkan permainan, melainkan tersenyum pada Leo dan menyuarakan keprihatinannya. Warna-warna memudar dari wajah Leo, dan sudut bibirnya berkedut seolah-olah dia terkena stroke. Tangannya dengan panik mencari botol air itu. Dia meraih botol itu dan menyesapnya, hanya untuk menemukan bahwa botol itu sudah kosong karena dia telah meminumnya beberapa saat yang lalu. Game kedua milikmu juga. Leo menyeka keringat dingin di dahinya, dan menggonggong dengan xenofobia ke arah Jack, aku berhenti. Kamu pembohong besar. Kamu berpura-pura menjadi pemula, padahal sebenarnya kamu adalah seorang master. Brengsek, aku sangat sial hari ini. Beri aku akunmu, aku akan mentransfer 200 juta dolar padamu. Aku tidak ingin bermain denganmu lagi. Leo telah memperhatikan bahwa bocah ini, Jack, bermain lebih baik dan lebih baik. Dia bisa meningkatkan kemampuannya dengan begitu cepat, dan teknik serta keterampilannya di ronde ini tampaknya lebih baik daripada ronde pertama. Waktu yang dibutuhkan untuk membidik juga lebih pendek dari sebelumnya. Sekarang, serangannya lebih tepat dan kontrol kekuatannya lebih baik dari sebelumnya. Leo, sekarang, benar-benar ketakutan. Bab 735. Jack tertawa keras sebagai balasan setelah mendengar kata-kata Leo. Dia tersenyum, tentu, Tuan Muda Leo, jika kamu ingin menarik diri sekarang, tidak apa-apa juga. Tapi, kamu harus mentransfer kepadaku 1 miliar dolar, bukan 200 juta dolar, kan? Jack berhenti sejenak dan kemudian melanjutkan, sebelum pertandingan, kamu telah dengan jelas menyebutkan, kita harus bermain 10 putaran dan tidak bisa menyerah begitu saja di tengah jalan. Dan jika kamu ingin mundur sekarang, itu berarti kamu secara otomatis memberikan di 8 ronde yang tersisa kepadaku. Dalam hal ini, kamu telah kalah dalam 10 pertandingan. Mulut Leo sedikit berkedut mendengar peringatan Jack. Dia memang telah mengatakan semua aturan ini sebelum pertandingan, tetapi, dia tidak pernah mengira Jack akan begitu hebat. Membayangkan dia kalah biliar dari seorang pemula seperti Jack, tidak pernah terlintas di benaknya. Dia sudah kehilangan 200 juta dolar. Bahkan jika otaknya memilih untuk terus bermain, hatinya akan tetap menolaknya. Berhentilah memuntahkan omong kosong. Aku berhenti sekarang juga. Berikan saja nomor rekeningmu, dan aku akan mentransfermu 200 juta dolar. Siapa yang memintamu berbohong tentang keahlianmu, dan memberitahu kami kamu belum pernah bermain biliar sebelumnya dan ternyata kamu ahli dalam hal itu? Leo mengencangkan rahangnya dan menggertakkan giginya. Dia menyangkal aturan apapun yang dia tetapkan seperti anak manja. Jack mengayunkan lengannya dengan tongkat biliar di tangannya, dan mengarahkannya kepada Leo. Kepalanya sedikit dimiringkan ke atas, dengan nada dingin, dia berkata, aku tidak berbohong. Aku mempelajari teknik itu, ketika aku menonton kalian berdua bermain beberapa saat yang lalu. Jika kamu tidak percaya, aku tidak bisa membantu. Tetapi, kau hanya memiliki 2 pilihan, satu adalah mengakui kekalahan dan mentransfer 1 miliar dolar kepadaku, dan opsi kedua menyelesaikan 8 putaran yang tersisa. Jika kamu beruntung, kamu mungkin memenangkan 1 putaran, siapa yang tahu. Sudut mulut Leo bergetar lagi, Pang ini benar-benar gila. Apa yang Pang itu katakan? Jika dia beruntung, dia mungkin memenangkan 1 putaran. Menurut performa Jack di 2 ronde sebelumnya, tidak sulit untuk melihat Jack semakin baik dalam menyerang dan membidik, yang membuat Leo tidak yakin dengan hasilnya. Dia memiliki firasat kuat untuk tidak memenangkan putaran yang tersisa. Hei, jangan terlalu banyak menekan, ya. Kamu hanya pengawal di keluarga Drake. Jika bukan karena Timothy atau keluarga Drake, kami akan menyapamu dengan tinju kami. Salah satu orang di antara kerumunan, yang tampaknya adalah teman baik Leo. Dia segera melangkah maju dan mencibir Jack dengan marah.
Aku bermain 2 putaran denganmu dan berjanji untuk memberimu 200 juta dolar. Apa lagi yang kau inginkan? Jika bukan karena Tuan Muda Timothy, aku tidak akan memberimu sepeser pun, apalagi 200 juta dolar. Dan saat itu apa yang bisa kau lakukan pada kami, ya? Yang lain maju 2 langkah, nadanya arogan. Leo merasa sedikit lebih tenang dan sedikit lebih percaya diri di hatinya ketika dia melihat 2 temannya berbicara untuknya. Dia menggeram pada Jack, "Brad, aku akan memberimu 200 juta dolar, beritahu nomor rekeningmu jika kamu menginginkannya. Jika tidak, kita akan pergi ke bar bersama dengan Tuan Muda Timothy, karena hampir waktunya untuk pesta." Pada saat ini, Jack menjulurkan tongkat biliar di tangannya dan menghalangi jalan mereka. "Aku tidak akan mengulanginya lagi. Kamu akan terus bermain denganku, atau mengakui kekalahan dan memberi aku 1 miliar dolar, sesederhana itu. Tapi, jika kau berani keluar dari sini, kau akan menggali kuburanmu sendiri." "Apa-apaan ini? Kamu hanya bajingan bau, yang baru saja kembali dari militer. Apa hakmu untuk bertindak sombong?" Pria pertama yang membela Leo telah mengambil langkah lain ke arah Jack dan menyalak, "Minggir dari jalanku. Sepotong kotoran bau." Teman Leo ini memiliki sikap yang paling dibenci Jack, yaitu merendahkan para prajurit. Mereka telah berkorban begitu banyak untuk Daxia, untuk rakyat Daxia. Banyak dari mereka telah memberikan nyawa mereka kepada Daxia, dan tidak akan pernah bisa kembali ke rumah. Sekarang, preman di hadapannya ini menghina dia dan rekan-rekannya, dan bahkan membenci mereka. Jack tidak ragu-ragu, dan menjentikkan tongkat biliar, yang mengenai ke lengan lawannya. Wosh! Jack tampaknya tidak menggunakan terlalu banyak kekuatan, tetapi pria itu merasa seolah-olah tulangnya ditumbuk, wajahnya meringis dan menangis kesakitan. "Bajingan!" Pada saat ini, Timothy bangkit dari tempat duduknya, dan menegur Jack dengan sungguh-sungguh, "Mereka semua teman Leo, dan Leo adalah teman baikku, yang berarti mereka juga temanku. Sekarang, dengarkan aku, apa yang terjadi hari ini, lupakan saja. Bukan untuk Leo tapi untukku. Leo akan mentransfermu 200 juta dolar, dan kau akan membiarkan kami pergi. Apa kau mendengarku dengan jelas? Tuan Muda Drake, saya sarankan Anda tidak melibatkan diri dalam masalah ini. Sebelum pertandingan, mereka tahu saya belum pernah bermain biliar sebelumnya, dan saya seorang pemula. Oleh karena itu, mereka terus menekan, ingin menggertak saya dan memenangkan uang saya." Jack menggeram dingin sebagai balasannya. "Lagi pula, saya ingin membalaskan dendam Anda juga. Mereka telah membodohi Anda dan mengambil begitu banyak uang Anda. Jadi kali ini, aku minta maaf karena tidak mengikuti perintahmu. Jack White, kamu hanyalah pengawal keluarga Drake. Aku tuan muda dari keluarga Drake, aku tuanmu." Kemarahan tumbuh di dalam diri Timothy seperti tumor. Dia sangat marah sehingga dia mengangkat suaranya dan berteriak, "Mulai hari ini, kamu, Jack White, tidak lagi bekerja untuk keluarga Drake. Kamu dipecat."